Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini sehat selalu dan tetap semangat belajarnya meskipun via daring. Pada pertemuan kali ini, Ananda akan belajar mengenai aku terbiasa mengucapkan hamdalah. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu Ananda diharapkan terbiasa mengucapkan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, lafal dan makna hamdalah. Mengucapkan hamdalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, caranya dengan melafalkan hamdalah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin yang berarti segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Kemudian, pada saat kapan sih Ananda boleh mengucapkan hamdalah? Yang pertama, saat Ananda sudah selesai belajar. Nah, Ananda kalau udah selesai belajar, misalnya nih, udah selesai mengerjakan PR, mengerjakan ulangan, Ananda boleh mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian, setelah Ananda selesai makan dan minum, kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan rezeki dan membuat kita kenyang. Oleh karena itu, Ananda haruslah senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ketika sudah makan dan merasa kenyang. Mengucapkan hamdalah juga diperbolehkan ketika Ananda bersin. Nah, misalnya nih Ananda bersin, hacim. Nah, barulah Ananda mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah sudah membersihkan hidung kita dari debu-debu dan juga kotoran. Selain itu, ketika kita bersin, itu sekitar 1 detikan seperti itu, beberapa organ tubuh sedang terhenti seketika. Nah, ketika sudah bergerak kembali, maka kita mengucapkan hamdalah. Seperti itu ya, Nanda. Kita juga mengucapkan alhamdulillah ketika mengawali dan menutup doa. Mengucapkan hamdalah juga bisa kita lakukan ketika Allah memberikan kita nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki. Nah, misalnya nih Ananda mendapatkan juara di kelas. Nah, itu juga nikmat yang Allah titipkan untuk Ananda. Jadi, Ananda senantiasa mengucapkan hamdalah sehingga Allah pun akan menambah nikmatnya. Kemudian mengucapkan hamdalah juga bisa dilakukan ketika Ananda maupun orang di sekitar kita terhindar dari musibah. Nah, itu karena nikmat Allah yang telah menolong kita dari musibah. Sehingga bagi kita penting mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adapun keutamaan mengucapkan hamdalah yaitu dapat menenteramkan jiwa. Nah, hati menjadi tenang karena kita pun merasa dekat dengan Allah atas semua yang terjadi dan kita senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi kepada diri kita. Baiklah Nanda sekalian, simak video berikut ya. Ustazah Ina punya video yang berkaitan mengenai bagaimana Rasulullah SAW memuliakan tamunya, menjamu tamunya. Menahan lapar semalaman karena menghormati tamu. Saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya di rumah beliau. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengadu bahwa ia sangat kelaparan dan membutuhkan makanan. Nabi pun segera ke rumah untuk mencari makanan. Namun ternyata tidak ada makanan sedikit pun. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku sekalian, adakah di antara kalian yang mau melayani orang ini sebagai tamu atas nama diriku?" Salah seorang sahabat dari kaum Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, saya bersedia untuk menjamu orang ini sebagai tamu atas nama engkau." Akhirnya, sahabat Ansar itu pun pulang ke rumahnya bersama tamu Nabi tadi. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, orang ini adalah tamu dari Nabi Muhammad SAW.
Kita wajib memperlakukan tamu dengan sebaik-baiknya. Sahabat Ansyar itu pun bertanya pada istrinya, Adakah makanan yang dapat kita suguhkan untuk tamu kita ini? Istrinya menjawab, "Demi Allah, aku tidak menyimpan makanan kecuali hanya cukup untuk makan malam anak-anak kita saja." Mendapati hal itu, sahabat Ansyar ini pun lalu berkata, Baiklah, sekarang kamu antar anak-anak kita untuk tidur. Apabila sudah selesai, hidangkanlah makanan yang tersisa semuanya. Aku akan bercakap-cakap dengan tamu kita untuk mengulur waktu. "Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Tentunya kamu tidak akan sungkan apabila makanan hanya cukup untuk satu orang saja," tanya istrinya. Nanti ketika aku mempersilahkan tamu kita makan, engkau matikan lampu ruangan. Katakan saja bahwa lampunya rusak dan akan diperbaiki. Jawab suaminya. Sang suami mempersilahkan tamunya yang berasal dari kaum muhajirin tersebut masuk. Sedangkan istrinya mengajak anak-anak untuk tidur. Sang suami terus mengajak ngobrol hingga istri keluar dari kamar, menandakan bahwa anak-anak mereka telah tidur. Sang suami lalu menyuruh istrinya untuk menghidangkan makanan. Istrinya lalu bergegas ke dapur dan tak lupa mematikan lampu di ruang tamu, sehingga keadaan menjadi temaram. Sang suami beralasan bahwa lampu di ruangan tamu sedang rusak dan akan diperbaiki. Tak lama, hidangan pun datang dan sang suami segera mempersilahkan tamunya untuk makan. Sang tamu pun makan dengan lahapnya. Sambil menemani tamunya makan, sahabat Ansyar ini pun pura-pura makan sambil mengajak bicara tamunya agar tamunya tidak merasa malu. Setelah selesai makan, tak lama kemudian sang tamu pun pamit pulang sambil mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah mengantar tamunya pulang, sang suami langsung menemui istrinya dan tersenyum karena istrinya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikianlah adik-adik, betapa mulianya akhlak sahabat Nabi dari kaum Ansyar ini dan istrinya. Mereka menunaikan tugas dari Nabi dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menjamu tamu dengan jamuan terbaik. Walau mereka sekeluarga harus menahan lapar malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sikap kedua suami istri ini. Di dalam Al-Quran Surat Al-Asyr ayat 9 yang berbunyi, "Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." Baiklah Nanda, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Yuk sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.